keris Naga Siluman dari zaman kuno ya. Jadi ini diperkirakan dari era Kediri. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris dari era yang cukup kuno ya. Jadi ini dari era Kediri, diperkirakan dari era Kediri ya. Dan ini memang sudah berornamen ya, ornamen naga. Jadi bisa dibilang ini cukup sepuh ya. Dan selama ini memang ada anggapan, jadi keris-keris yang sebelum Majapahit itu konon kerisnya itu berbentuk lurus sederhana seperti Tok, Jalak Budo, jadi seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share ya, jadi siapa tahu informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang lain, terutama para pecinta tosan aji yang masih baru memulai. Nah, membahas tentang keris dari era Kediri ini ya, jadi kebetulan ini kerisnya adalah keris Luk ya, tepatnya Luk 9. Dan memang ada anggapan, jadi keris-keris di era sebelum Majapahit, misalnya era Singosari, era Kediri, itu konon itu bentuknya masih sederhana seperti betok, seperti Jalak Budo, jadi seperti itu, yang lebar agak pendek seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar ya, apalagi kalau kita lihat di salah satu relief ada sebuah candi ya di daerah Pleman Kediri, itu di Candi Sudomolo itu sudah ada relief senjata keris ya, yaitu yang berluk 9. Jadi memang konon di era itu, dan memang dari beberapa artefak yang ditemukan untuk keris-keris era kayak Kediri, Singosari, Luk 9 itu cukup banyak ya. Luk lain juga ada. Cuma memang konon untuk di awal keris Luk itu konon Luk 9 yaitu simbol kasuwargan. Jadi memang di era itu ada kepercayaan istilahnya swarga itu di langit sab 9 ya. Jadi ada kepercayaan seperti itu. Kalau bumi itu sabnya 7 ya. Jadi memang saat itu memang sudah ada Luk 9 di relief Candi Sudomolo, daerah Pleman Kediri. Nah, kebetulan keris yang saya bahas ini adalah keris yang berluk, dan luknya kebetulan 9 walaupun putus ujungnya ya, tapi kita tahu ini kalau full ini luknya 9. Jadi ini sisa seperti 8 lah, 8 karena ujungnya aja yang kropos. Untuk yang lainnya bisa dibilang masih relatif utuh ya. Dan luknya sendiri orang-orang nyebutnya itu luknya mecut ya. Jadi cukup beda dengan luknya keris-keris era Mataram yang istilahnya sarponglangi atau seperti ular berenang ya. Juga beda dengan keris-keris dari daerah Jawa Baratan seperti Pajajaran dan Galuh ya, yang biasanya kalau luk daerah Jawa Baratan itu luknya kembo atau luknya terlihat sangat dangkal, hampir tidak terlihat ya. Nah, kalau luk yang paling rengkol, yang sangat luk itu konon yang dari daerah Pengging, luknya cukup rengkol ya, sangat rengkol ya. Tapi kalau yang ini mecut ya, jadi meruncing di bagian ujungnya ya, seperti pecut istilahnya ya, cambuk seperti itu. Nah, seperti apa sih detail dari keris yang bisa dibilang cukup kuno dan sepuh ini ya. Dan ini memang kebetulan milik salah seorang kolektor di Surabaya juga, kebetulan anggota Condro Aji. Jadi saya bisa meminjamnya sebentar untuk di-share ke teman-teman ya, sebagai bahan informasi lah tentang keris-keris yang lama. Nah, untuk lebih singkatnya, jadi seperti apa keris dari era Kediri yang Luk 9 ini dan berornamen Naga atau Naga Siluman ini ya, ini langsung aja kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail dari keris Naga Siluman Luk 9 milik Mas Yok ya, seorang kolektor dan pecinta tosan aji dari Surabaya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini materinya ya memang seperti ini ya. Jadi kayak pamornya ya ndak deling istilahnya, ndak deling seperti kayak apalagi keris-keris di era Mataram Kartosuro yang sudah benang-benang. Jadi memang seperti ini ya. Nah, ini adalah detail bagian sor-soran. Itu untuk ornamen naganya, Naga Silumannya juga masih sangat sederhana ya.
mungkin dulunya sempat agak detail atau karena korosi mungkin jadi tinggal seperti ini ya. Tapi yang jelas memang untuk Nogo Julumat badannya tidak diukir ya, badannya ya. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, jadi memang itu selorok bajanya pun juga kelihatan ya, sudah pakai selorok baja ya di era itu ya. Nah, looknya itu yang bagian atas tadi itu memang sudah kropos ya. Jadi looknya terkesan istilahnya mecut orang nyebutnya ya. Jadi yang bagian bawah tadi itu lebar, semakin ke atas mengecil. Nah, ini adalah bagian naganya ya, bagian sor-sorannya ya. Nah, itu ada selorok bajanya yang di tepi itu kelihatan ya, walaupun tipis ya. Jadi di era itu pun sudah pakai selorok baja istilahnya ya. Dan ini bagian sor-sorannya ya, teman-teman bisa lihat jadi ornamen naganya. Nah, itu bentuk gonjonya juga sudah seperti gonjo dungkul ya. Jadi memang ada bilang ini cikal bakal wilut seperti ini ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.